Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Erwina, NIM 0801192118, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas IKM 2 semester 3, mata kuliah Manajemen Bencana. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa manajemen bencana ialah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Tujuan manajemen bencana ialah mengurangi dan membatasi jumlah korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, mengembalikan korban dari daerah pengungsian ke daerah asal atau merelokasi ke daerah yang baru yang layak huni dan aman, mengembalikan fungsi utama umum seperti transportasi, komunikasi, listrik, air, serta mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi yang terdampak bencana, mengurangi dan membatasi kerugian lebih lanjut. Jenis bencana yang kita ketahui ialah gempa bumi, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, kekeringan, hingga global warming. Siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ialah pra-bencana. Yang pertama ada prevention atau pencegahan, yaitu mencegah terjadinya bencana atau mengurangi efek kerusakan dari bencana itu, baik fasilitas fisik maupun komunitas. Contohnya ialah pembangunan bendungan atau kanal pada saluran air. Yang kedua ialah mitigasi. Beberapa negara menggabungkan antara istilah pencegahan dan mitigasi. Secara umum, mitigasi diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, baik pembangunan fisik, penyadaran, maupun peningkatan pengetahuan tentang menghadapi bencana. Contohnya ialah pelaksanaan tata ruang kota dan bangunan bertingkat, serta peraturan transportasi darat, laut, dan udara. Yang ketiga ialah preparedness atau kesiapsiagaan, yaitu persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau komunitas untuk melakukan respon pada saat terjadinya bencana. Contohnya, merumuskan pelaksanaan evakuasi pada saat terjadinya bencana. Yang keempat ada early warning atau peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan memberitahukan peringatan jika terjadinya bencana kepada masyarakat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan ini harus bersifat resmi, segera, menjangkau masyarakat, tegas, dan tidak membingungkan. Tahap yang kedua ialah pada saat terjadinya bencana. Pertama ada respons atau tanggap darurat, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Yang kedua ada relief atau bantuan darurat. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan kebutuhan sandang pangan, kesehatan, tempat tinggal sementara, sanitasi, dan juga air bersih. Tahap yang terakhir ialah pasca bencana. Yang pertama ada recovery atau pemulihan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup dengan memfungsikan kembali lembaga, prasarana, dan sarana dengan upaya rehabilitasi. Yang kedua ada rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik hingga mencapai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau bekerjanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Yang ketiga ialah rekonstruksi, yaitu perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan membangun kembali secara permanen semua prasarana dan sarana. Upaya-upaya penanggulangan bencana ialah memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup, membentuk tim penanggulangan bencana, membuat pos peringatan, merelokasi korban secara bertahap, menempatkan korban ke daerah yang aman. Yang terakhir ialah pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Paradigma yang bersifat lama seperti bersifat responsif, sementara yang baru pengurangan risiko atau pencegahan dan kesiapsiagaan. Lalu yang lama penanganan sektoral, sementara yang baru multisektor, contohnya pemadam kebakaran hutan dan lahan oleh multisektor dalam koordinasi BNPB.
Seperti yang lama, sistem sentralistik, sementara yang baru, sistem desentralistik, atau perkecualian untuk kondisi emergensi tetap harus ada unsur sentralistik atau komando. Cara-cara konvensional, sementara yang baru, bersifat holistik. Penanganan dilakukan pada semua fase mulai dari pra-bencana, pada saat, dan pasca bencana, dan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Yang terakhir ialah anggaran urusan pemerintah untuk bersifat baru seperti peran serta masyarakat dan dunia usaha. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, sehingga diperlukannya manajemen atau penanggulangan bencana yang tepat dan terencana. Manajemen bencana yaitu rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Manajemen bencana dimulai dari tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Pertolongan pertama sangat diperlukan pada saat terjadinya bencana untuk mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.